Saya minta dari jemaat sekarang juga mau kasih mobilnya ke saya. Siapapun yang berani maju untuk ngasih mobilnya ke saya. Ayo kasih saya mobil Anda. Ada satu yang mau maju nih. Mobilmu dikasihkan ke aku ya. Mobil ini untuk aku. Sekarang di sini siapa yang berani kasih uangnya? Dompetnya ke saya sekarang. Ternyata ada. Gokil. Banget. Bapak ya, rela ya. Rela. Puji Tuhan, hari ini saya dapat mobil satu dan dompet satu. Shalom dan selamat datang di YouTube channel GSJS Jakarta. Dan Anda sebentar lagi akan menyaksikan firman Tuhan yang akan memberkati hidup Anda. Jadi jangan lupa untuk like, share, dan jangan lupa untuk subscribe. Tuhan Yesus memberkati dan selamat menikmati firman Tuhan. Dan selamat malam, shalom Bapak Ibu. Semuanya diberkati hari ini. Gimana semuanya kabarnya luar biasa, amin. Bapak Ibu, kita punya Tuhan yang bisa menjawab doa kita jauh lebih daripada apa yang kita bayangkan. Oh enggak ada amin. Kita mempunyai Tuhan yang menjawab, kalau menjawab doa itu bahkan tidak sesuai yang kita ekspektasikan, seringkali iya. Tapi kalau Tuhan menjawab pasti lebih daripada ekspektasi kita. Setuju, katakan amin. Di Efesus 3 ayat 20 sampai 21 demikian kata firman Tuhan. Buka ayat sama-sama. Efesus 3 ayat yang 20 sampai yang 21. Kalau teman-teman multimedia gak keberatan boleh bantu untuk tampilkan juga di depan. Ya, di depan monitor sini. Yuk kita baca sama-sama 1, 2, 3. Bagi dialah yang dapat melakukan apa? Jauh lebih banyak daripada apa yang kita doakan atau pikirkan, seperti ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Yang percaya katakan amin. Bagi dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Dikatakan tadi di ayat yang ke-20. Bagi dialah yang sanggup menjawab jauh lebih daripada apa yang kita doakan atau pikirkan. Siapa yang percaya hal itu akan terjadi dalam hidup Anda? Amin. Kita akan belajar. Pak, seperti doa seperti apa sih yang akan dijawab jauh lebih dari apa yang saya doakan? Ketika saya membaca ayat ini, saya ingat seorang raja yang bernama Raja Salomo. Raja yang luar biasa, raja yang sangat berhikmat, yang sangat terkenal. Dan dia pada saat itu, dia hanya minta apa Bapak Ibu? Dia hanya minta hati yang penuh dengan pengertian. Tapi kita tahu ujung ceritanya, Salomo mendapatkan jauh lebih daripada apa yang dia doakan. Dia tidak minta nyawa musuhnya. Dia tidak minta kekayaan, dia tidak minta menjadi orang terkenal. Tapi dia hanya minta Tuhan. Oke, kita baca yuk sama-sama. Dan kita akan belajar tentang doa hari ini. Doa seperti apa yang akan dijawab Tuhan jauh lebih dari apa yang kita doakan. Ngomong sama kanan kiri, katakan siap-siap doamu dijawab sama Tuhan. Ayo sama-sama bantu di 1 Raja-Raja 3 ayat yang ke-5 sampai yang ke-10. Kita mau baca sama-sama dengan suara yang keras, dengan penuh dengan pengertian. Kita baca 1, 2, 3. Di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Wow. Lalu Salomo berkata, engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hamba-Mu Daud ayahku. Sebab ia hidup di hadapan-Mu dengan setia, benar dan jujur terhadap engkau. Dan engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tatanya seperti pada hari ini. Maka sekarang ya Tuhan Allahku, engkaulah yang mengangkat hamba-Mu ini menjadi raja menggantikan Daud ayahku. Sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Demikianlah hamba-Mu ini berada di tengah-tengah umat-Mu yang kau pilih. Suatu umat yang besar yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umat-Mu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umat-Mu yang sangat besar ini? Ayat yang 10 ini terakhir. Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demi, dan kita baca ayat-ayat selanjutnya.
Tuhan memberikan dia jauh lebih dari apa yang dia doakan. Saya akan membuat 3 poin yang sederhana aja hari ini dari doanya Salomo yang singkat dan sederhana tetapi sangat bermakna dan sangat efektif. Bahwa ternyata bukan tentang doanya. Bahwa bukan tentang permintaannya. Ya, seringkali kita juga minta Tuhan hikmat tapi hikmat pun gak datang, betul gak? Seringkali Tuhan kasih aku hikmat. Kalau Tuhan aku minta hikmat, Tuhan kasih aku bonus kekayaan. Sampai sekarang gak kaya-kaya. Ini bukan masalah hikmatnya. Bukan masalah permintaannya. Apa topik yang diminta, bukan. Tapi di sini ada rahasia sifat hati dan sikap hati di hadapan Tuhan. Yang Tuhan lihat dari ayat ini, dari doa ini. Yang akhirnya Tuhan, aku berkenan sama kamu. Aku mau memberkati kamu. Bahkan jauh lebih dari apa yang kamu doakan. Secara cepat aja ya. Yang pertama, kenapa sih apa yang membuat doa Salomo ini begitu berkesan di hatinya Tuhan? Karena yang pertama, doa ini adalah doa yang lahir dari kesadaran bahwa tanpa Tuhan dia tidak mampu. Dia menyadari, Tuhan, aku ini belum pengalaman. Aku masih muda. Siapa aku yang dapat kepercayaan untuk bisa memimpin sekian banyak orang? Tuhan, aku perlu pengertian, aku perlu hati yang bijaksana, aku perlu hikmat. Karena aku mengerti, tanpa hikmat Tuhan, tanpa penyertaan Tuhan, tanpa pertolongan Tuhan, gak mungkin aku bisa melakukan semuanya ini dengan baik. Salomo hatinya sungguh-sungguh menyadari hal itu. Sebab itu ketika dia ditawarin sama Tuhan, apa yang kamu minta? Tuhan, aku hanya minta, aku sadar, aku gak bisa tanpa Tuhan. Aku gak bisa tanpa hikmat Tuhan. Sebab itu yang utama yang aku perlu dari Tuhan. Tuhan, kasih aku hikmat-Mu. Kasih aku hati yang penuh pengertian. Pak, Bu, izinkan saya berkata ya. Jangan pernah sekalipun dalam hidup kita merasa mampu tanpa Tuhan. Kok gak ada amin? Tolong catat ini baik-baik. Tolong catat, bahkan bukan hanya di dalam catatan Anda, di dalam pikiran Anda, di dalam hati Anda, tulis itu. Jangan pernah merasa apapun dalam hidup kita. Sedetik pun. Kita merasa mampu tanpa. Pak, saya punya banyak kenalan. Saya punya banyak pengalaman. Saya punya mungkin banyak duit. Mungkin. Tapi jangan sampai hati Anda ada perasaan, gua bisa kok. Catat ya, jangan pernah merasa diri Anda mampu tanpa. Jangan pernah mulai sesuatu kalau Tuhan gak suruh. Oh gak ada amin. Kalau Tuhan gak ada di sana, kalau Tuhan gak ada yang kalau Tuhan tidak menyertai Anda, percayalah sekuat apapun habis Anda. Gak ada amin. Jangan pernah melangkah jika Tuhan tidak terlibat. Sorry, itu ada sedikit salah ketik. Jika Tuhan tidak terlibat. Sekali lagi, jangan pernah kita melakukan sesuatu, melangkah, membuat sebuah langkah kalau Tuhan tidak terlibat. Itu bahaya. Sama-sama katakan bahaya. Kita dari kecil kita diajarin untuk confident. Tahu ya confident ya, percaya diri. Confident itu dosa gak? Enggak. Confident itu boleh. Tapi izinkan saya berkata kepada Anda semuanya ya, bagi yang live streaming juga tolong dicatat. Confident boleh, tapi confident itu sewajarnya. Apa? Confident itu apa? Jangan overconfident jadi orang. Ngomong sama kiri kanan, jangan terlalu pede, jangan overconfident. Kenapa? Bapak Ibu, jangan campurkan ajaran dunia dengan ajaran Kristus. Setuju katakan amin? Seringkali kita terlalu banyak mencampurkan ajaran dunia dengan ajaran Kristus. Sehingga kita ujungnya jadi sombong. Dunia mengajarkan, jadilah orang yang confident, self-confidence, betul? Mengajarkan kita, percayalah dirimu. Tahu gak Bapak Ibu? Di dalam Alkitab, Tuhan tidak mengajarkan kita untuk percaya kepada diri kita sendiri. Gak pernah. Tuhan selalu mengajarkan kita, percayalah kepada Tuhan. Saya ulangi. Tuhan Yesus, dalam Alkitab, Anda boleh baca. Tuhan tidak pernah mengajarkan kita untuk percaya diri.
Makanya jangan terlalu percaya diri. Don't trust yourself. Don't believe in yourself. Jangan percaya diri. Percaya kepada Tuhan. Jangan mengandalkan dirimu, pengalamanmu, backinganmu, duitmu. Jangan. Andalkan Tuhan. Oh gak ada amin sih. Amin. Yeremia 17 ayat 5-8 mengatakan demikian firman Tuhan. Ayo klik. Yeremia 17 ayat 5-8. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah. Sama-sama katakan terkutuklah. Orang yang apa? Mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Yang saya boleh artikan, terkutuklah orang yang terlalu pede. Terkutuklah orang yang terlalu percaya diri. Orang yang gak lagi percaya Tuhan, tapi percaya apa? Diri. Ini firman Tuhan, bukan Pastor Andrew. Mohon maaf. Ini siapa yang ngomong? Terkutuklah orang yang terlalu pede. Dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Klik. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Wow. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Nah. Tuhan gak pernah mengajarkan kita untuk mengandalkan diri kita sendiri. Setuju katakan amin. Tapi Tuhan selalu mengajarkan ini. Satu, sama-sama kita baca. 1, 2, 3, di. Mengandalkan Tuhan yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ini yang Tuhan ajarkan. Jadi jangan terlalu pede jadi orang. Taruhlah kepercayaanmu pada Kristus. Dikatakan ayat 8, klik. Ia akan seperti apa? Pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Yang setuju katakan amin. Jangan mengandalkan diri sendiri. Jangan percaya kepada dirimu. Jangan percaya kepada apa yang Anda punya. Jangan percaya kepada apa dan siapa Anda kenal. Kalau nggak ada amin. Mungkin di sini saya tahu ada banyak orang diberkati. Tapi izinkan saya berkata ya, jangan kira Anda dengan memiliki uang, maka Anda bisa melakukan segalanya. Tolong catat itu baik-baik. Tolong ya di live streaming juga nonton, tolong perhatikan. Saya ngomong sama yang live streaming, jangan kira Anda punya uang, maka Anda bisa melakukan apapun yang Anda mau. Tuhan tidak pernah mengajarkan kita untuk mengandalkan uang kita. Mungkin dengan uang Anda bisa ngapain aja. Tapi sekali lagi Tuhan berkata, terkutuklah Anda yang mengandalkan uangmu. Terkutuklah Anda yang Anda mengira dengan uang, punya duit, Anda bisa melakukan segala sesuatu. Bukan Pastor Andrew yang bilang, tapi firman Tuhan berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya. Kok gak ada amin sih? Kenapa ini mukanya gak kurang terima semuanya ya? Ini kayaknya mukanya gak terima semuanya Bapak Ibu Saudara. Kenapa ini? Ya, jangan mengira, wah aku kenal sama ini, aku kenal si dia. Maka Anda merasa segala sesuatu yang Anda kerjakan pasti berhasil. Siapa bilang? Untuk Tuhan mengangkat, segampang memutarbalikkan ke tangan ini. Tuhan membuat Anda sukses, segampang memutarbalikkan keadaan. Seperti memutarbalikkan tangan ini. Setuju katakan amin. Sama juga, untuk membuat Anda jatuh, terperosok, dan tidak ada yang bisa menolong. Itu juga segampang juga memutarbalikkan tangan. Segampang itu. Meskipun lagunya, tak segampang itu mencari. Beda konteks ya. Itu nanti silakan karaoke sendiri kalau itu. Saya katakan kepada Anda, kekuatan Anda bukan segalanya. Klik, uang bukan segalanya. Yesus adalah segalanya. Oh gak tepuk tangan buat Tuhan sih. Mulai hari ini jangan, stop andalkan semuanya itu. Karena firman Tuhan berkata, terkutuklah. Ya tetap tampilkan dong orang-orang mau foto soalnya ya. Jangan lupa tag @Pastor Andrew Gunawan. Uang bukan segalanya. Yesus adalah segalanya. Yang percaya kasih tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Amin.
Yang kedua, yang pertama tadi kita mengerti bahwa doa Salomo adalah doa yang lahir dari perasaan dia tanpa Tuhan dia nggak mampu. Yang kedua, doa Salomo adalah doa yang lahir dari sebuah tanggung jawab. Dia diberikan sebuah tanggung jawab yang besar. Tanggung jawab apa itu? Memimpin kerajaan yang besar. Dia mendapatkan tanggung jawab untuk menjadi raja yang dia tadi sudah dikatakan di usianya yang muda. Bapak harus mengerti, berkat yang kita terima adalah tanggung jawab. Setuju katakan amin. Itu gak ada ya di slide-nya ya? Gak ada ya? Berkat yang kita terima adalah apa? Tanggung jawab. Apapun yang kita terima hari ini adalah tanggung jawab. Yang dimana kalau kita menerima berkat itu, pastikan kita berfungsi dengan baik. Setuju katakan amin. Ini keinginan Salomo. Tuhan, kalau aku diberikan berkat, tanggung jawab yang begini luar biasanya, aku tidak mau hanya posisi enak-enakan. Oh, aku hanya jadi raja, ya udah makan tidur, ya berfoya-foya, ya minum-minum. Dia nggak mau hanya sekedar seperti itu. Posisi yang dia terima itu sebagai tanggung jawab dan dia pastikan dia mau berfungsi. Sama-sama katakan berfungsi. Ngomong sama kiri kananmu katakan ayo berfungsi. Kamu diberkati, ayo berfungsi. Ayo ngomong sama kiri kanan, kamu diberkati, berfungsi bagi kerajaan Allah. Saya catat, bagi Salomo, fungsi itu lebih penting daripada posisi. Coba renungkan. Bagi Salomo, sekali lagi, fungsi itu lebih apa? Penting daripada. Tapi masalahnya banyak orang kepingin fungsi atau pingin posisi. Jujur ya. Dan ketika mendapatkan posisi, fungsinya digeletakkan gitu aja. Betul nggak? Itu tanda-tanda orang yang tidak akan diberkati. Yang merasa posisi itu lebih daripada fungsi. Bagi orang Salomo, kenapa Tuhan itu hatinya jatuh hati banget sama orang ini? You could have asked for richness. You could have asked for anything else. Umur panjang. Tuhan bisa memberikan kepada Salomo. Tapi doa yang Salomo memberikan kepada Tuhan adalah doa yang lahir dari sebuah tanggung jawab. Tuhan, mampukan aku. Aku mau berfungsi dengan baik. Bagi Salomo sekali lagi. Fungsi itu jauh lebih penting daripada posisi. Bagaimana dengan Anda? Mungkin Anda sekarang belum dapat posisi yang Anda mau. Bisakah Anda berfungsi terlebih dahulu sebelum Anda mendapatkan posisi itu? Halo? Atau jangan-jangan Anda sekarang mungkin sudah dapat posisi tertentu, tapi Anda tidak pernah berfungsi di dalam posisi tersebut. Ayo kita meneladani tokoh-tokoh di dalam Alkitab. Yang mungkin mereka tidak dapat posisi, tapi mereka sudah berfungsi dengan sangat-sangat baik. Yusuf, dia tidak punya posisi di dalam penjara itu sebagai sesuatu. Tapi dikatakan dia ikut dan dia disertai sama Tuhan. Posisinya bukan bos, tapi di rumahnya Potifar. Dia mengerjakan semuanya dengan sangat baik. Sampai semuanya beres. Itu fungsi atau posisi? Fungsi. Orang yang mengutamakan fungsi daripada posisi. Orang itulah yang akan diangkat sama Tuhan. Ada amin. Amin. Saya baru menjadi gembala selama 2 tahun ini. Ya, sejak saya ke Jakarta. Sebelumnya saya bantu papa. Saya tidak ada jabatan gembala, posisi gembala dan lain-lain. Saya hanya membantu papa saya. Saya hanyalah youth pastor. Tapi saya rindu fungsi saya bisa maksimal dimanapun saya ditempatkan. Jadi saya berangkat ke sini mungkin ya saya tidak pernah mempunyai jabatan sebelumnya sebagai seorang gembala. Tapi saya sudah mengerti fungsi seorang gembala. Saya bisa mengerti fungsi menjadi seorang leader. Dan saya di sini menjadi seorang gembala, saya hanya praktekkan aja. Saya tidak perlu yang belajar yang gimana-gimana lagi. Saya sudah mengerti fungsinya. Kenapa? Saya tidak mengejar posisi. Saya selalu mengejar fungsi. Apapun. Dalam hidup ini kita ada posisi ya. Pastikan setiap posisi yang kita ada,
kita berfungsi dengan sangat baik. Setuju, katakan amin. Bagi seorang Salomo, tanggung jawab itu lebih penting daripada jabatan. Jadikan ini value kita. Setuju, katakan amin. Jadikan ini nilai hidup kita. Hai jemaat GSJS, setuju, katakan amin. Ini nilai hidup kita. Bukan lagi aku menjadi orang yang mengejar jabatan, tapi aku menjadi orang yang mengejar dan melakukan tanggung jawab dengan sangat baik. Pastikan hidup kita berfungsi. Apapun itu. Pastikan hidup kita apa? Kita minta hikmat sama Tuhan. Supaya apa? Hidup kita menjadi berfungsi. Saya catat. Jadikan ini prinsip hidup kita. Let function become over position. Tolong catat baik-baik. Tolong foto ini. Function over apa? Jangan jadi orang yang gila posisi. Jangan jadi orang yang gila jabatan. Jangan jadi orang yang gila pengakuan. Kalau Anda berfungsi dengan baik, jabatan akan datang sendiri. Kalau Anda berfungsi dengan baik, maka pengakuan akan datang sendiri. Kalau Anda melakukan segala sesuatu dengan the spirit of excellence, maka tangan Tuhan yang akan mengangkat Anda sendiri. Dia bisa meninggikan dan dia juga bisa merendahkan. Kalau kita berfungsi, Tuhan aku mau maksimal dalam hidup ini. Yakinlah, firman Tuhan berkata apa? Pernahkah kau lihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Ini Amsal ya BTW ya. Pernahkah kau lihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri. Bukan di hadapan orang-orang biasa. Percayalah, kalau kita berfungsi, jadi orang yang excellent dalam apapun yang kita lakukan. Suatu saat di hadapan raja-raja, di hadapan presiden, di hadapan bos-bos, kita akan berdiri. Setuju, katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Dan yang terakhir, yang ingin saya bawakan hari ini. Ya saya gak mau terlalu lama, tapi mungkin poin ini yang terakhir agak lama dikit. Enggak ya, kita sudah lapar. Yang ketiga, doanya Salomo kenapa kok begitu luar biasa? Karena doa ini adalah doa dengan sebuah kesadaran. Semuanya dari Tuhan dan untuk, sekali lagi, doa ini adalah doa yang lahir dari sebuah kesadaran. Semuanya dari Tuhan dan apa? Untuk Tuhan. Coba kita perhatikan tadi kita sudah doakan. Doanya Salomo. Oke? Nanti tolong Bapak Ibu baca sendiri di rumah. Kita gak akan baca ulang karena waktu. Tolong nanti baca sendiri di rumah. Coba perhatikan. Salomo selalu ngomong gini. Tuhan, berikanlah aku hati yang pengertian untuk memimpin umatku atau umatmu? Umatku atau umatmu? Kembali deh, kayaknya semuanya pada lupa semuanya. Ayo kembali 1 Raja-Raja 3 ayat yang kalau gak salah ayat yang ke-8. Coba, ayat 8. Nah, demikianlah, yang apa-apa yang ini, salah satu contoh. Demikianlah hambamu ini berada di tengah-tengah apa? Umatku atau umatmu? Padahal dia sudah raja loh. Dia sudah raja loh posisinya. Tapi dia tetap berkata apa? Di tengah-tengah umatmu yang kau pilih. Suatu umat yang besar yang tidak terhitung dan tidak terkira apa? Berulang kali di dalam doa ini. Bapak Ibu nanti baca sendiri fullnya. Dia tidak pernah mengatakan Israel adalah umatku. Dia tidak pernah mengatakan bahwa Israel itu milikku. Dia selalu kembalikan kepada Tuhan. Tuhan, ini bukan umatku. Ini umatnya siapa? Ini umatmu Tuhan. Ini milikmu Tuhan. Ini hambamu Tuhan. Dan kalau aku mengerti itu darimu, maka aku akan kembalikan untukmu. Itu kayaknya ada di slide, nggak ada ya? If it's from him, nah, it is from him, then it is cingli kan? Kalau dari Tuhan, ya kembalikan untuk Tuhan. Salomo mengerti hal ini, Tuhan, ini umatmu ini. Umatmu yang dipercayakan kepada aku akan kembalikan dan fungsi ini untuk Tuhan. Pak Bu, sadar nggak? Sadar nggak? Segala sesuatu yang kita miliki ini dari Tuhan.
Kesehatan kita dari Tuhan. Nggak ada amin. Keluarga kita dari Tuhan. Anak-anak kita dari Tuhan. Sadar nggak bahwa uang kita, harta kekayaan kita, apa yang kita miliki ini, bukan milik kita sendiri, tapi miliknya Tuhan. Seberapa banyak yang sadar? Angkat tangan dulu deh. Yang sadar, hanya yang sadar aja. Jangan-jangan ada yang gak sadar. Yang sungguh-sungguh sadar boleh angkat tangan. Semua yang kita punya, itu bukan milik kita. Bukan punya kita. Tapi semua yang kita punya miliknya siapa? Miliknya siapa? Jangan hanya sekedar Anda jawab. Tapi jawab sungguh-sungguh dari hati dengan penuh pengertian. Tuhan, everything that I have, keluargaku, kesehatanku, kepintaranku, skillku, hartaku, semuanya ini punyanya Tuhan. Terus terang nih Bapak Ibu, curhat dikit ya. Saya paling geli banget. Geli saya. Kalau ada orang yang ngomong gini, itu punyaku, itu hartaku. Seumur-umur saya jadi pendeta, saya gini, dari kecil sampai sekarang saya selalu ingat apa yang papa saya pernah khotbahkan. Itu saat saya masih umur, kayaknya masih umur 5 tahun. Sampai sekarang saya masih ingat. Bukan 5 tahun juga ya, SD, kelas 2, kelas 3 itu. Sekarang saya umur, rahasia mau tahu aja. Papa saya ngomong gini, saya paling takut untuk mengatakan bahwa ini jemaat saya. Ini jemaatku, ini gerejaku, ini uangku, ini pelayananku. Karena papa saya suatu hari pernah salah ngomong sama jemaat. Oh iya, sekarang jemaat saya sudah ada 1000. Pelayan saya sudah ada sekian. Keesokan harinya beberapa hari kemudian, papa saya jatuh sakit sampai harus masuk rumah sakit. Padahal seumur-umur papa saya gak pernah masuk rumah sakit. Dan di rumah sakit itu papa saya cuman disentil lah sama Tuhan. Cuman ngomong gini, next time jangan ngomong itu punyamu ya, itu punyaku. Sejak hari itu papa saya gak pernah mengatakan itu punyanya dia. Bukan gerejanya, bukan jemaatnya. Dia selalu ngomong ini gerejanya Tuhan, ini umatnya Tuhan. Sejak hari itu saya nangkep itu jadi rema banget. Sampai hari ini saya paling anti dan saya tidak akan pernah mengatakan ini jemaat saya. Anda bukan jemaat saya, Anda jemaatnya Tuhan. Mau gak ada amin? Saya gak pernah ngomong, oh Pak Luki ini koordinator saya. Enggak, koordinatornya Tuhan. Betul gak Pak Luki ya? Anda koordinator saya atau koordinatornya Tuhan? Tuhan. Ya, kalau koordinator saya yang tanggung jawab sama Pak Luki. Betul gak? Saya yang tanggung jawab memelihara Pak Luki. Tapi kalau Pak Luki miliknya Tuhan, Tuhan yang tanggung jawab. Betul ya? Saya tidak, sejak hari itu, saya paling takut ya untuk mengatakan sesuatu itu adalah milik saya. Oh ini punya saya, ini punya saya. Saya selalu mengatakan, padahal saya mengerti ya itu atas nama saya. Saya selalu mengerti bahwa ini miliknya siapa? Tuhan. Saya tidak pernah mengatakan ini gereja saya. Karena papa saya selalu ngajarin gini, kalau ini gerejamu, maka jadi tanggung jawabmu. Tapi kalau ini gerejanya Tuhan, maka jadi tanggung jawabnya siapa? Tanggung jawabnya Tuhan. Ini bukan pekerjaan saya. Kalau ini menjadi pekerjaan saya, maka ini akan menjadi tanggung jawab saya, Pastor Andrew. Pastor Andrew yang sangat terbatas ini. Tapi saya selalu mengatakan pada semua orang, ini pekerjaannya Tuhan. Maka Tuhan yang akan bertanggung jawab atas gereja ini. Setuju katakan amin. Di dalam keadaan apapun, suka mau duka, ada kalanya, wah saya ingin menyerah terhadap segala sesuatu. Ya, kadang saya ingin give up ini dan itu. Percayalah, saya gak bisa ceritakan semuanya. Ya, saya ceritakan semuanya, Anda ikut nangis nanti. Saya ingin menyerah aja. Tapi saya selalu katakan kepada Tuhan, Tuhan, ini kan bukan pekerjaanku. Ngapain aku pusing?
Ini kan bukan milikku. Makanya aku gak bertanggung jawab. Ini kan pekerjaanmu. Tolong Tuhan, Tuhan yang bertanggung jawab. Ini kan gerejamu. Tolong Tuhan, Tuhan yang apa? Bertanggung jawab. Dalam keadaan apapun, sedesperate apapun saya berada dalam posisi di dalam gereja ini. Saya saksikan kepada Anda. Gereja ini gak pernah berkekurangan. Gereja ini sampai hari ini diberkati sama Tuhan. Tepuk tangan. Kenapa? Karena yang tanggung jawab di sini itu bukan Pastor Andrew. Jadi tanggung jawab di sini adalah siapa? Tuhan. Setuju, katakan amin. Roma 11 ayat 36 mengatakan apa? Klik. Sebab, ayo baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai. Setuju, katakan amin. Dikatakan segala sesuatu dari Dia. Artinya Tuhan yang memiliki segalanya. Everything belongs to Him. Sebab itu saya katakan, oleh sebab itu, jangan hidup seolah-olah kita. Ayo slide-nya. Jangan hidup seolah-olah kita yang memiliki segala sesuatu. Dikatakan apa di 1 Korintus 7 ayat 29 sampai 31. Yuk. Baca yuk sama-sama. Saudara-saudara, inilah yang kumaksudkan, yaitu telah singkat. Waktu telah singkat. Karena itu dalam waktu yang masih sisa ini orang-orang yang beristri harus berlaku seolah-olah mereka tidak. Bukan berarti tidak pulang ya Pak ya. Jangan, puji Tuhan aku gak perlu pulang. Sesat itu namanya, salah penafsiran. Pak, bukan itu yang dimaksudkan. Lanjut. Dan orang-orang yang menangis seolah-olah tidak menangis. Dan orang-orang yang bergembira seolah-olah tidak bergembira. Dan, ayo perhatikan, dan orang-orang yang membeli seolah-olah tidak. Rasul Paulus berkata, kamu beli sesuatu, kamu punya sesuatu. Jangan hidup seolah-olah kamu memiliki apa yang kamu beli. Dikatakan apa? Ayat 31, klik. Pendeknya itu maksudnya pokoknya. Pokoknya orang-orang yang mempergunakan barang-barang duniawi seolah-olah sama sekali tidak mempergunakannya. Sebab dunia seperti yang kita kenal sekarang akan lalu Rasul Paulus menasihatkan kita semuanya. Don't live like things belong to you. Jangan hidup seakan-akan segala sesuatu itu milik kita. Jangan pernah merasa bahwa apa yang kita miliki adalah milik kita sendiri. Harta kita, pekerjaan kita, anak kita, semuanya milik Tuhan. Katakan amin. Semuanya milik Tuhan. Ngomong sama kiri kanan, katakan segala sesuatu milik Tuhan. Saya akan tutup ya. Orang yang mengerti bahwa segala sesuatu itu milik Tuhan, hidupnya gak mungkin stres. Banyak orang kehilangan duit. Pernah kehilangan duit? Pernahnya ditipu sama orang. Banyak orang kehilangan duit, stres, sakit jiwa, bunuh diri. Karena mereka gak punya harapan. Mereka kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Mereka genggam erat. Begitu hilang. Stres, masuk rumah sakit jiwa. Tiba-tiba manggil, Johnny, aduh. Kacau pikirannya, mental health-nya kacau. Kenapa? Karena orang-orang ini, mereka terlalu kemilikan. Lagi ya. Mereka terlalu apa? Kemilikan. Banyak begitu hilang sesuatu, stres, depresi, marah-marah, kepahitan, habis itu marah, mangkel. Kenapa? Terlalu merasa pemilikan. Jangan ada di tempat ini yang merasa dirinya memiliki sesuatu. Setuju, katakan amin. Segala sesuatu bukan milik kita. Setuju, katakan amin. Mobil kita bukan milik kita. Mukanya gak terima semuanya ini. Uang kita bukan milik kita. Oh gak ada amin. Yang setuju katakan amin. Kalau itu bukan milik Anda, saya minta mobilnya sekarang. Oke, saya minta dari jemaat. Siapa di sini yang tadi sudah katakan amin, yang mobilnya bukan milik Anda, yang sekarang juga mau kasih mobilnya ke saya, silakan. Silakan. Siapapun yang berani maju sekarang,
untuk ngasih mobilnya ke saya. Silakan. Katanya bukan milik Anda. Ayo kasih saya mobil Anda. Ada satu yang mau maju nih. Mobilmu beneran mau direlakan ke aku. Ayo, gak apa-apa. Mobilmu dikasihkan ke aku ya. Oke? Gimana rasanya? Tegang katanya. Ya, dia habis ini pulang, ditanyain mamanya. Mobilmu di mana? Tegang dia. Mobil ini untuk aku. Karena kamu merasa tidak memiliki mobil ini. Setuju? Jadi mobil ini milikku. Beneran gak sayang? Beneran ya? Boleh gak tepuk tangan? Yang sudah menyerahkan mobilnya. Silakan duduk. Sekarang yang tadi mengatakan dompetnya, uangnya bukan miliknya. Sekarang di sini siapa yang berani kasih uangnya? Dompetnya ke saya sekarang. Yang berani boleh maju ke depan. Kosong katanya. Ternyata ada yang mau kasih dompetnya ke saya. Tepuk tangan. Gokil. Banyak banget. Boleh gak kasih, gimana rasanya ngasih uang langsung ke pendeta saat ini? Mules sih. Mules. Tapi gak sakit ya, biasa aja. Enggak. Apa ya? Rela ya? Rela. Oke, boleh gak kasih tepuk tangan? Puji Tuhan, hari ini saya dapat mobil 1 dan dompet 1. Tahu gak kenapa kok teman kita tadi 2 begitu mudahnya memberikan saya dompetnya dan mobilnya? Tahu gak kenapa? Karena tadi sebelum mulai ibadah, saya sudah kasih mereka ini. Sebelum ibadah saya kasih, ini ya buat kamu ya. Saya kasih ke William, ini ya buat kamu ya. Mobilku buat kamu, dompetku buat Kotomi. Kenapa mereka begitu rela dan begitu gampang ngasih ini ke saya? Why? Karena itu bukan milik mereka. Ini punya saya. Boleh tepuk tangan, mau kasih tepuk tangan, kasih tepuk tangan. Kenapa begitu gampang mengembalikan kepada saya? Karena ini punyaku. Ini duitku. Mereka tidak merasa memiliki. Saya mau tanya, Anda mau merasa memiliki enggak? Coba renungkan, Anda merasa memiliki enggak? Apapun yang kamu punya, kamu merasa memiliki? Makanya kalau kehilangan stres, kalau kehilangan marah-marah, rugi sedikit kepahitan. Kenapa? Terlalu merasa pemilikan. Setuju katakan amin. Setuju katakan Mungkin Anda kehilangan sesuatu. Siapa yang gak sedih? Betul gak? Anda kehilangan sesuatu pasti sedih. Ya, saya rugi 50.000 aja sedih. Muter salah masuk tol, keluar masuk lagi 50.000. Aduh 50.000. Tahu gitu bisa buat makan 2 kali. Sering gak kita ngenes? Siapa yang gak sedih? Siapa yang gak regret? Betul gak? Ada perasaan regret itu, ada perasaan sedih itu. Tapi kalau kita mengerti, ini bukan punyaku. Uangku bukan milikku. Ya udah, gak percuma disetresin. Percuma dibuat sedih. Karena Tuhan kapanpun berhak mengambilnya. Karena ini punyanya Tuhan. Tapi saya yakin kalau Tuhan mengambilnya, Tuhan akan pasti ganti yang jauh lebih baik. Jauh lebih indah. Nah mungkin. Ya bukan berarti saya ganti William mobil yang lebih bagus ya. Nah itu mohon maaf kalau itu ya. Bukan berarti saya nanti kasihkan uang yang lebih banyak untuk Bapak Tommy ya. Bukan ya. Mohon maaf kalau itu. Yang artinya itu saya bukan Tuhan ya. Pak Tommy ya. Saya bukan Tuhan ya William ya. Saya gak bisa gantikan. Wah saya ganti. Enggak. Tapi kalau Tuhan. Amin. Saya akan tutup. Tutupnya dari tadi kayaknya ya. Beneran terakhir ya gak apa-apa ya. 5 more minutes beneran. Gak sakit hati kan? Gak kepahitan kan sama saya ya? Amin. Kalau 5 menit lagi gak kepahitan ya? Amin. Kita lanjut 50 menit. Oke. Saya akan close dengan seperti ini. Bapak Ibu, selama tongkat yang di tangannya Musa tetap disebut tongkat Musa, tongkat itu tetap ada ularnya dan ada kutuknya. Yuk kita baca sama-sama Keluaran 4 ayat yang kedua sampai yang keempat. Yuk
baca sama-sama ya. Saya bacakan nih, Bapak Ibu konsentrasi melihatnya. Yuk. Tuhan berfirman kepadanya, apa yang di tanganmu itu? Jawab Musa apa? Tongkat. Firman Tuhan, lemparkanlah itu ke tanah. Dan ketika dilemparnya ke tanah, maka tongkat itu menjadi apa? Ternyata apa yang di tangannya Musa, itu milik dia. Ternyata kutuk, ternyata ular. Sehingga Musa lari meninggalkannya. 4. Tapi firman Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu dan peganglah apa? Ekornya. Musa mengulurkan tangannya, ditangkapnya ular itu, lalu menjadi tongkat di tangannya. Dikatakan di ayat 4 tadi, kamu ulurkan tanganmu dan peganglah apanya? Ekornya. Pertanyaan saya, kenapa Tuhan memerintahkan Musa untuk memegang ekornya? Ada? Kenapa kok Tuhan memerintahkan Musa untuk memegang apa? Kenapa kan bukan kepalanya? Oh, karena takut digigit. Bukan. Masuk akal sih jawabannya, tapi bukan. Jawabannya adalah gini. Tuhan ingin memberitahukan kepada Musa, mulai hari ini kamu pegang ekornya. Aku Tuhan yang pegang kepalanya. Musa, itu tongkat, mulai hari ini kamu pegang ekornya. Aku Tuhan yang pegang apa? Apa yang di tangan kita hari ini? Apakah Anda masih megang kepalanya? Jika iya, apa yang di tangan Anda? Masih tetap ada kutuknya. Masih tetap ada ularnya. Kalau saya merasa GSJS Jakarta ini milik saya, milik Pastor Andrew, maka di dalam gereja ini masih ada kutuknya. Masih ada ularnya. Tapi Tuhan baik. Saya tidak pernah mau memegang kepalanya. Saya selalu membiarkan Tuhan memegang kepalanya. Saya megang ekornya. Saya selalu tahu ini semuanya karena Tuhan. Sama Tuhan. Tuhan ganti yang ular itu menjadi hal-hal yang indah. Setuju katakan amin. Tuhan berkata apa? Peganglah ekornya. Dan ayat yang ke-20, ayat terakhir. Silakan pemain musik WL Singers boleh maju kembali semuanya. Ayat ke-20. Kemudian Musa mengajak istri dan anak-anaknya lelaki. Lalu menaikkan mereka ke atas keledai. Dan ia kembali ke tanah Mesir. Dan yuk perhatikan sama-sama. Dan ayo sama-sama dengan ini sudah terakhir. Sebentar lagi makan kue tiaw di bawah. Puji Tuhan. Dan tongkat Allah itu dipegangnya dikatakan. Bukan lagi disebut sebagai tongkat Musa. Tapi sejak Tuhan memegang kepalanya. Musa memegang ekornya. Dikatakan tongkat itu disebut sebagai tongkat Allah. Dan dengan Musa memegang tongkat itu. Dia menaikkan tangan, laut terbelah. Mujizat terjadi. Dia menaikkan, mengangkat tongkat itu. Dan dia mengetukkan itu atas gunung batu. Air keluar. Mujizat terjadi. Pertanyaan saya kepada Anda. Anda mau pegang mananya? Kepalanya atau ekornya? Kepalanya atau ekornya? Anda merasa memiliki? Atau merasa Tuhan yang memiliki? Sebab segala sesuatu yang kita miliki, itu punyanya Tuhan. Yang percaya dan setuju, boleh gak kasih tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa? Punyalah hati, sikap seperti apa yang Salomo miliki. Saya yakin dan percaya, doa apapun, Tuhan bisa menjawab jauh lebih dari apa yang kita doakan. Ini kunci apa, Ku Vicky? Oke, kita akan nyanyikan. Kita bagi-bagi bersama. Sebab aku ini milikmu, ku di dalam hatimu, kasih setiamu yang menghidupkan aku. Ya percaya, angkat tanganmu sama-sama katakan. Sebab aku ini milikmu, ku pertahankan hidupku. Biar kasih setia, biar kehendakmu kerjakanlah dalamku. Yang yakin semuanya punyanya Tuhan, dan hidupmu miliknya Tuhan. Angkat tanganmu. Sebab aku
yang datang dengan Anda merasa sedih, marah, coba cross check. Mungkin itu karena Anda terlalu merasa memiliki. Coba renungkan firman Tuhan sejenak. Coba renungkan. Pernahkah Anda merasa terlalu memiliki sehingga kehilangan sesuatu? Anda depresi, Anda marah, Anda kepahitan sama orang. Tuhan gak berkenan, kenapa? Karena Anda terlalu merasa memiliki dan tidak pernah menyadari itu semuanya miliknya Tuhan. Mulai hari ini, live a let go life. Dengan Anda mengerti, Tuhan, aku tidak memiliki apapun. Tapi Tuhan yang memiliki segalanya. Amin. Ada banyak orang yang ngomong sama saya, Pastor Andrew kok bisa terus cheerful sih? Di tengah banyak yang terjadi, Pastor Andrew bisa terus tetap sumringah, bahkan lebih sumringah. Saya selalu jawab, karena dari awal saya tidak pernah merasa memiliki. Itu rahasianya. Anda mengerti apa rahasia tetap happy? Jangan pernah merasa memiliki. Apa yang Anda punya, miliknya Tuhan. Yang yakin, dan percaya, dan menyepakati hal itu. Boleh angkat tanganmu. Sebab aku ingin. Yuk sama-sama. Aku di dalam hatimu, kasih setiamu yang menghidupkan aku. Oh, sebab aku ini milikmu. Aku ini milikmu. Tak ku pertahankan hidupku. Percaya dan sepakat sama-sama angkat kedua tanganmu. Sebab aku ini milikmu. Aku di dalam hatimu. Setiamu yang menghidupkan aku. Terima kasih. Dalam nama Yesus Kristus, jemaat Tuhan yang sudah diberkati hari ini. Sama-sama kita mau katakan, amin. Kasih tepuk tangan yang paling dahsyat, yang paling meriah buat Tuhan kita. Wow. Terima kasih bagi Anda yang sudah menyaksikan tayangan dari GSJS Jakarta. Dan kalau Anda berada di sekitar Jakarta, di Jabodetabek, saya undang Anda untuk bisa menghadiri ibadah-ibadah onsite kami di Mall of Indonesia di Kelapa Gading dan juga di Pluit Village Mall. Saya percaya Anda pasti diberkati. So see you and God bless you.